Tenun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, karunia, kasih sayangnya. Alhamdulillah ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini seperti biasa kita beristiqomah kembali untuk belajar bersama. Dan saya selalu mengulang-ulang untuk kita sama-sama menyadari bahwa rezeki yang Allah berikan kepada kita, yang salah satu rezeki yang besar adalah semangat kita mau terus belajar. Jadi pagi hari ini yang kita masih semangat belajar, penting untuk bersyukur karena rasa itu, semangat itu adalah rezeki yang kadang-kadang kita tidak lihat atau kita tidak sadari. Karena pada dasarnya semangat belajar itu sekali lagi itu rezeki yang sangat dahsyat yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang senantiasa kita patut untuk bersyukur. Salawat serta salam dan juga kita lupakan kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu apa sehat semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita hening dulu supaya pikirannya nggak loncat depan belakang gitu. Supaya kita benar-benar 100% ada di sini, hadir utuh. Dan yang paling pasti atensinya tinggi, fokusnya juga tinggi. Jadi sambil menghening, mari kita mendoakan kedua orang ibu bapak kita, wabil khusus karena tanpa ibu bapak kita nggak mungkin hadir ke sini. Dan kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, dan kita doakan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah selalu memberikan kekuatan, ketabahan. Dan pagi hari ini kita dimudahkan untuk sama-sama mendapatkan hikmah. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih ibu dan bapak. Sekali lagi kita senantiasa sudah di dalam vibrasi frekuensi energi yang selaras. Dan saya selalu mendisklaimer, mengawali bahwa saya bicara bukan mau ceramah ya ibu bapak ya, bukan mau ngajarin, bukan berarti saya lebih tahu, lebih pintar, bukan mau menggurui apalagi, tapi hanya memberikan sebuah pengalaman, pengetahuan, sharing, di mana bahan pengetahuan ini penting untuk kita sama-sama kontemplasikan. Karena ibu dan bapak penting untuk kita sadari, ibu bapak nggak akan pernah mendapatkan petunjuk dari luar, itu nggak mungkin. Semua petunjuk datangnya dari dalam. Makanya Nabi Muhammad selalu mengatakan istafti qalbak, ke dalam, dan ke dalam. Jadi ini informasi pembelajaran yang ibu bapak terima, kunyah pelan-pelan, tahu rasanya tuh cuma masing-masing gitu. Makanya fokus utama kita bukan keluar diri kita, tetapi ke dalam diri kita. Setuju ibu bapak? Setuju ya? Oke ya, kita lanjut hari ini. Pertanyaannya, pelajaran yang lalu masih ingat nggak? Wah bahaya nih kalau udah lupa ya. Jangan lupa. Oke, bismillah ya. Terakhir kita bahas apa ya Bu, Pak? Hah? Bahas apa kita terakhir?
Nah, bahas tentang siapa kita gitu ya. Kan pembahasan kita selalu berbicara tentang who am I, siapa diri kita. Oke, bismillah ya. Ibu dan bapak, kita pelan-pelan, santai, rileks. Di tengah-tengah ada yang penting untuk dijelaskan, angkat tangan, kita dialog aja gitu ya, supaya tahu mana yang oke, mana yang kurang oke gitu. Karena yang bahaya di pengajian tuh gini bu, pak, ibu bapak ngerti diem, nggak ngerti diem juga gitu bu, pak. Pusing jadinya gitu. Ini ngerti apa enggak sih gitu kira-kira. Sip ya, kan kita belajar bareng gitu, bukan urusan bener salah ngerti nggak, bukan itu gitu poinnya. Tapi kita diskusi. Tapi sekali lagi jangan lupa fokus utama subjeknya adalah aku, diri kita masing-masing. Oke. Saya mau nanya gini, ibu bapak kita ini hidup di bumi atau hidup di dunia? Yang mana? Hah? Kan saya udah ulang-ulang ya, pokoknya kalau langsung ngomong asbun, direnungin dulu. Kita ini hidup di bumi atau hidup di dunia? Hah? Oke. Di surat 2 ayat 30 Allah berfirman, saya akan membuat khalifah fil ard. Betul nggak? Betul? Membuat khalifah apa bu? Fil ard, di muka bumi. Betul? Oke. Tapi saya mau nanya, ibu bapak kalau lagi doa Robbana atina fil ard gitu nggak? Enggak, tapi kenapa begitu? Karena kita hidup di dunia dan di bumi. Ayo, nanti habis gitu ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ada akhirat. Ibu bapak maaf ya, ini kita gimana mau pulang kalau kita nggak tahu ada di mana gitu loh bu, pak. Betul nggak? Kalau saya tahu udah ada dari Jakarta mau ke Bandung, saya tahu ada di kilometer 57 lagi di rest area. Oh tahu ke Bandung kira-kira ya sejam setengah lagi lah, gitulah kira-kira. Karena saya tahu saya lagi ada di mana. Betul ya? Clear ya? Sekarang kalau kita nggak tahu kita ada di mana, terus pulangnya mau kemana juga nggak tahu, jalanin aja. Ya nggak apa-apa juga sih. Tapi kan yang terpenting adalah kita tahu rutenya mau kemana, arahnya mau kemana dengan kesadaran. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke. Soalnya gini bu, pak, maaf ya, maaf banget nih. Kalau kita nggak pakai kesadaran, jadi ceritanya dengar banyak dongeng gitu bu, pak. Udah gitu dongeng dipercaya lagi. Habis dipercaya jadi berantem gara-gara dongeng. Mengalami enggak dua-duanya gitu loh bu, pak. Sip ya. Sekarang saya tanya, kita bicara realitas. Makanya pembahasan kita adalah hakikat. Hakikat itu artinya realitas. Saya mau nanya, ibu bapak, bisa nggak kita hidup selain saat ini? Hah? Iya, dengerin dulu pertanyaannya. Bisa nggak kita hidup selain di sini, sekarang, saat ini? Bisa nggak? Hah? Gini. Besok ada nggak? Hah? Iya, kalau insya Allah ada nggak? Belum tentu. Belum tentu. Udah nggak usah besok lah. 3 jam yang akan datang ada nggak? Nah, barusan ada nggak? Barusan ada nggak? Gini. Saya ngomong waktu udah masa lampau belum? Tadi udah lewat belum? Gini. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa mengulang detik tadi nggak? 2 detik tadi nggak? 3 detik tadi nggak? Jadi ada nggak? Tuh, tadi ada, sekarang nggak ada. Gimana nih? Nah, udah hilang. Jadi kalau detik yang lalu nggak ada dan yang nanti belum jelas juga, yang paling jelas kita hidup kapan? Nah, gitu.
sekarang. Nah, orang sekarang stres, depresi, anxiety, overthinking karena nggak hidup di sini gitu loh, Bu, Pak. Tubuhnya di sini, pikirannya di PIM misalnya. Tubuhnya di sini, pikirannya di pasar, nanti masak apa, gimana, dan seterusnya. Akhirnya apa? Kita tidak menyadari bahwa tidak ada kehidupan selain di sini, sekarang, saat ini. Setuju dulu sampai sini? Sip? Sip? Jadi yang penting nanti, kemarin atau sekarang? Nah gitu. Oke ya? Tapi sekarang banyak yang ditakutin, nanti. Semuanya di nanti, tapi nggak hidup di sini gitu. Itu pasti menderita. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Jadi kita penting untuk belajar hari ini. Nanti kapan dan seterusnya, udahlah, itu nggak tahu gitu. Yang udah lewat gitu. Sampai sini oke dulu? Oke? Clear? Jadi ibu bapak udah hadir sekarang belum? Ah, sip, mantap. Nah, jangan lupa ini, jangan lupa. Udah ya? Oke. Sekarang pertanyaannya adalah, karena pembelajaran apapun itu adalah satu poin. Saya kasih contoh. Man arafah nafsa faqad arafah robbah. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Robnya. Akan mengenal apa? Akan mengenal apa? Rob itu apa, Bu, Pak? Hah? Rob itu apa? Rob itu apa? Rob itu artinya pengatur atau pendidik. Makanya Rob yang paling nyata, doa satu-satunya kita pakai kata Rob itu cuma sama orang tua kita loh. Robbik firli wali daya. Betul nggak? Maka ada Allah, ada Rob, ada Malik, ada Ilah. Ini empat-empatnya beda nggak kira-kira? Beda. Nanti pelan-pelan kita bahas. Ulang dulu. Man arafah nafsa faqad arafah Rabbah. Siapa yang mengenal dirinya pasti akan mengenal siapa yang mengatur dirinya. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Bu, Pak. Berarti Allah ketika dia melakukan sebuah pekerjaan, ketika dia melakukan sebuah sistem, namanya menjadi Rob. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Maka kalau dalam bahasa Inggris, Rob itu disebut Lord, Allah itu disebut God gitu. Di bahasa Indonesia dua-duanya Tuhan gitu kira-kira. Jadi ada oh my God, ada oh my Lord. Nah, ini kita penting untuk bisa bedain dulu nih pelan-pelan. Karena kalau ibu bapak nggak bisa bedain ini, nanti salah alamat gitu. Ya Allah atau ya Rob. Nah, beda nggak? Beda. Nanti kita ngerti. Sampai sini oke? Oke? Ibu-ibu diam-diam gini sih, oke nggak ini? Oke. Oke. Beda, Bu. Nanti kita ngerti bedanya. Nanti kita ngerti. Masih ingat nggak? Ada simbol, ada fungsi. Oke? Jadi Allah ini adalah zatnya. Ketika zat ini melakukan aktivitas, namanya jadi Rob. Jadi kira-kira kita hadir ke semesta raya ini mau di Rob nggak sama Allah? Rob itu artinya jadi kita ini adalah siswa-siswi yang sedang ada dalam pendidikan. Pendidikannya siapa? Pendidikannya Allah. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti hidup untuk apa? Pendidikan. Makanya setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapa yang datang ke kita pasti mau ngasih pelajaran. Intinya adalah belajar atau tidak.
Makanya sekolah disebut tarbiyah. Karena kata dasarnya sama-sama dari kata-kata rob, gitu kira-kira. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Berarti belajar wajib nggak? Wajib. Hati-hati nih, ninggalin sholat nggak enak hati, tapi nggak belajar biasa aja gitu loh Bu. Padahal dua-duanya adalah keperluan kita untuk bagaimana kita man arafah nafsah faqad arafah robbah. Sampai sini oke? Oke? Ya Bapak, kita pemanasan dulu ya, boleh ya? Pemanasan belum masuk nih, belum masuk. Santai dulu, warming up. Oke. Berarti sekarang saya tanya, diri itu apa fungsinya? Fungsi diri itu apa? Kan kalau kamu mengenal diri, kamu akan mengenal Tuhan, betul? Siap ya? Man arafah nafs. Nah diri nanti dalam bahasa Arab disebutnya nafs loh, bukan jasad, bukan. Karena ini nggak berbicara tentang jasad, berbicara tentang nafs. Nafs itu concernnya jiwa. Jadi sekarang kita terjemahkan secara lebih esensial ya, ulang ya, pelan-pelan nih. Kalau kamu mengenal jiwamu, kamu akan mengenal Tuhanmu. Jadi diri sebagai jiwa. Sekarang saya tanya, berarti fungsi diri untuk apa? Fungsi diri untuk apa? Mengenal Allah. Jadi kita dikasih kaki, dikasih tangan, pendengaran, penglihatan, pikiran, lidah, kaki, kulit. Ini sarana untukmu mengenal Allah gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti yang harus lebih banyak ditelaah diri sendiri atau orang lain? Kenyataannya sibuk mulu sama jalan orang lain, cara orang lain gimana, berantem mulu gitu loh. Betul nggak? Padahal yang maunya Allah, kalau tadi di awal ngomong lakukanlah apa yang banyak dimaui oleh Allah, begitu nggak kira-kira? Nggak usah jauh-jauh lah. Sesimpel bahwa telaahlah dirimu, concern kepada dirimu, fokus kepada dirimu, maka kamu pelan-pelan akan mengenal Tuhanmu, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Clear ya? Makanya ada satu hadis yang sangat dahsyat ketika Nabi Muhammad ditanya, ya Rasul, kenapa sih kita diciptakan? Karena Allah ingin dikenal. Gimana caranya? Kenali diri kamu. Oke sampai sini ya? Clear ya? Berarti kalau gitu, si diri ini adalah bagian penting untuk kita mengenal Allah. Dan kalau kita mau mengenal Allah, Allah akan bertindak sebagai Rob, Lord, atau kita sebut guru aja ya supaya gampang. Pendidik. Jadi ibu bapak maaf ya, ini penting banget nih untuk kita ngerti. Ibu bapak pernah dengar kata azab nggak? Azab pernah dengar nggak? Ya. Kalau ada orang masuk rumah sakit, dia diazab atau diuji? Nah, udah pokoknya kalau jawab langsung asbun aja. Ada orang ketabrak, diazab atau diuji? Nah gini nih, kalau udah terlalu banyak mikirin orang lain tuh gini aja. Lah ibu bapak tahu di mana dia diazab atau diuji? Hah? Saya mau nanya. Nah oke, dikit ya. Ada musibah, ada ujian, ada azab, ada cobaan. Beda-beda nggak nih? Beda-beda nggak? Guys, saya mau nanya. Nanti ini kita bahas bulan depan. Tapi karena diomongin, jadi kita tarik sedikit. Ada orang ketabrak, boom. Diuji atau diazab? Atau musibah? Atau cobaan? Nah, ini mau jawab gimana? Susah. Karena kenapa? Saya juga nggak tahu bedanya apa, nah gitu. Udah ya, to be simple. Ibu bapak maaf ya, orang itu mau diuji diazab nggak ada yang tahu.
To be simple ya, mau orang itu diuji, diazab, dicoba, dapat musibah, ini inti utamanya dari apa? Seseorang diuji, diazab, tahu dia diuji atau diazab dari apa? Dari kejadiannya nggak? Itu semua orang yang di RSPI lagi diazab Tuhan nggak semuanya? Tahu dari mana? Nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena ini semua datang dari niatnya. Ibu bapak naik mobil, niatnya mau berbuat baik, ketabrak. Karena niat berbuat baik maka dia diuji. Tapi ibu bapak punya niat mau ngegosipin orang lain, pakai mobil, ketabrak. Karena niatnya jelek maka dia diazab. Jadi kalau ada orang ketabrak diuji atau diazab? Nggak tahu. Enak aja, kasihannya diazab. Tahu dari mana? Ini kan jadi bingung nih, kalau ngejenguk orang sakit kadang-kadang kan, udah bu, namanya juga musibah, masih oke. Udah bu, namanya juga ujian, oke. Udah bu, namanya juga cobaan. Tapi yang jangan, udah bu, namanya juga kena azab, jangan sih, gitu. Ntar kalau dia nggak ngerti sakit hati, gitu. Anyway, udah ya, ini ngerti. Kenapa saya tanya dulu ini? Ya bapak maaf ya, kita nggak bisa benar-benar tahu penilaian apapun terhadap orang lain karena kita nggak pernah benar-benar tahu niatnya. Betul nggak? Betul nggak? Nah, sekarang pertanyaannya berkaitan sama ini. Begitu kita berbicara dalam konteks kehidupan nih, misalkan, contoh ya, contoh. Sampai sini oke? Oke? Ulang dulu dikit ya. Kalau kamu mengenal dirimu, kamu akan mengenal Rob. Saya mau nanya, Allah mau ngasih ujian, azab atau cobaan dalam rangka apa? Pendidikan. Bukan Allah benci, bukan. Bukan Allah jahat, bukan. Apalagi kata-katanya Allah menghukum, itu aneh sih sebenarnya. Bukan menghukum sih sebenarnya, di dalam pendidikan ada hukuman, ya oke lah, orang agak-agak telat sedikit disetrap-setrap, ya oke lah gitu kira-kira. Tapi puncaknya Allah dalam konteks Rob itu cuma satu, Robul Alamin, Bismillahirrahmanirrahim. Intinya adalah kasih sayang. Contoh ya, ibu dan bapak tiba-tiba dapat lotre 1 miliar cash. Begitu dapat, happy nggak? Pura-pura nggak apa-apa bu, happy aja gitu, pura-pura namanya juga, sok anggap beneran gitu. Happy nggak? Pas happy ngomong apa? Ya, saya tanya waktu ibu ngomong alhamdulillah, alhamdulillahnya kemana? Alhamdulillah, ya kan ngomongnya, tapi sebenarnya alhamdulillahnya gara-gara apa? Concernnya di mana? Titik tumpunya di mana? Berarti uangnya yang penting, benar nggak? Nah udah jujur aja lah, udah gitu aja. Betul nggak? Jadi begitu alhamdulillah, basa-basi, Tuhan tahu. Alah, basa-basi lah, cuma dapat 2 aja jadi happy, pura-pura ingat aku gitu. Bener nggak ini? Sekarang saya tanya, 3 hari berikutnya 1 miliarnya dicuri, ngomong apa? Astagfirullah. Baru beneran ingat Allah di situ. Betul nggak? Sekarang saya tanya, waktu nerima sama waktu dicuri, yang lagi diuji yang mana? Nah ini mulai ini. Ya waktu nerima diuji, waktu hilang juga diuji. Betul nggak? Waktu nerima diuji, bisa nggak nih dititipin? Oh ternyata nggak, ambillah. Kenapa? Kelamaan dititipin nanti jadi lupa sama aku. Berarti waktu nerima dan waktu diuji, waktu nerima dan waktu kehilangan, dua-duanya bentuk kasih sayang Allah nggak? Jadi ibu dan bapak, waktu sehat kasih sayang Allah bukan? Waktu sakit kasih sayang Allah bukan? Gak ada semuanya selain bentuk kasih sayang Allah yang bentuknya adalah mendidikmu.
Sampai sini oke? Sampai sini oke? Cuma nanti pilihannya dua, saya mau jadi terdidik atau enggak, udah gitu aja. Tergantung kitanya nanti gitu. Sip, sampai sini? Sampai sini oke? Clear ya? Clear ya? Berarti kalau ada masalah yang datang kita, yang menguji siapa? Ulang lagi Ibu bapak maaf ya, semua yang datang ke kita itu nggak ada datang selain dari perbuatan tangan kita, titik. Iya. Ada orang yang datang, ya Allah kenapa engkau menguji? Allah bilang, loh kan kamu yang kemarin jahat, sekarang kamu dapat jahat. Kan kamu kemarin yang ngejelekin orang, sekarang kamu dijelekin. Bukan aku yang ngasih, itu adalah perbuatan tanganmu, gitu loh. Soalnya jadi bingung kok aku banyak disalahin ya, gitu Bu, Pak. Dikit-dikit aku. Mereka nggak sadar kalau apa yang datang kepada diri mereka semua datang dari perbuatan tangan mereka. Betul nggak Bu, Pak? Berarti kalau kita menyadari sistem hukum hidup ini, nggak ada yang bisa disalahin. Gara-gara kamu sih aku. Lah, aneh nggak? Ibu Bapak saya mau nanya, bisa nggak orang lain membuat kita sakit hati? Bisa nggak orang lain bikin kita sakit hati? Bisa nggak? Wah gawat ini ibu bapak belum sarapan kayaknya ya. Oh lagi puasa ya? Ya oke. Lagi puasa ditanya lagi, emang pusing sih. Nggak bisa. Ibu bapak mau ibu bapak happy nggak happy, sakit hati, semua aku yang mengizinkan. Betul nggak? Ibu bapak ketemu orang nyebelin, kalau ibu bapak tidak mengizinkan si nyebelin ini mengganggu hatinya, bakal sakit hati nggak? Berarti kalau dia mengganggu hati saya, yang membuat saya sakit hati dia atau aku sendiri? Terus nyalahin lagi. Bener nggak ini? Sip ya, karena lagi dengan kasih. Cuman kita belum ngerti kasih sayang Allahnya begitu, disangka kita ngomong bahwa ya Allah kenapa sih engkau jahat, aku ini pekerjaannya diputus, padahal Allah mau mindahin ke tempat yang lebih baik gitu loh Bu, Pak. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Clear? Clear? Jadi hidup adalah pendidikan. Ibu bapak kalau udah mulai bangun tidur ngerasa mau sekolah pendidikan, ibu bapak akan ngelihat siapapun yang hadir dalam hidup itu, hari itu pasti sebagai guru. Mau siapapun, ini guru saya hari ini guru saya hari ini guru saya hari ini. Apalagi kalau tadi malam ibu bapak berdoa, ya Allah jadikanlah orang sabar, besok pasti ketemu orang nyebelin, udah gitu aja. Bener nggak? Karena kalau mau jadi orang sabar harus ketemu orang yang, berarti kalau ketemu orang nyebelin doa dikabul nggak? Bilangnya apa? Alhamdulillah ya Allah, Engkau menghadirkan aku orang yang menyebalkan ini, dengan orang yang menyebalkan ini aku bisa banyak belajar menjadi orang yang sabar. Terima kasih ya Allah. Betul nggak? Ya. Jadi ibu bapak kalau dipikir-pikir lagi, mending banyak ketemu orang nyebelin atau orang yang baik, yang mana? Kalau mau terlatih tiap hari doa, ya Allah datangkanlah orang yang sangat menyebalkan tiap hari kepadaku. Terlatih nggak? Terlatih. Jadi sabar nggak? Sabar. Ibu bapak maaf ya, nggak ada orang jadi sabar karena rajin ke masjid, nggak ada. Nggak ada orang jadi sabar karena rajin pengajian, nggak ada. Sabar, pelit, memaafkan nggak ada di pengajian, di luar. Ini kita cuma tahu teorinya gitu kira-kira. Oke, sip, clear. Jadi mindset kita nomor satu, Rob pendidikan. Jadi meskipun udah 50, 60, 70 tahun, nggak ada kata-kata aku udah tua yang nggak harus belajar lagi, nggak bisa. Semua hidup adalah proses pendidikan, karena Allah pun adalah maha mendidik. Jadi kalau Allah lagi ngasih ke kita sesuatu yang kita nggak suka, sadari, terima kasih ya Allah, dengan apa yang aku tidak suka, aku akan belajar sesuatu dalam hidup ini. Nah jadi nggak banyak buruk sangka sama Allah gitu loh Bu, Mak. Tuhan tuh banyak disalahin Bu, Mak. Dikit-dikit, ya Allah engkau jahat sekali ya Allah gitu.
Kenapa coba orang komplain jahat? Karena dia dijulitin sama orang lain. Ya Allah, kenapa orang ini ngejulitin aku gitu? Padahal tiap hari orangnya juga ngejulitin orang lain gitu loh, Bu, Pak. Ibu Bapak masih ingat ya the golden rules? Golden rules aja. Ibu Bapak ngejalanin golden, udahlah nggak usah tahu banyak ina itu. Penting cuma satu golden rules aja. Jangan melakukan sesuatu yang kita nggak mau orang lain lakukan kepada kita. Titik, cukup, Bu, Pak. Karena nggak mungkin orang pengen baik ke kita, kitanya tiap hari julid sama orang lain, nggak mungkin, gitu. Dan artinya semua yang datang ke kita cerminan siapa dirimu, bukan dianya. Oke? Oke? Sip. Jadi fokusnya kemana? Fokusnya kemana? Sip, mantap. Ada apa-apa sibuk, tenang. Ini untukku apa nih maknanya? Udah nggak usah, dia ya. Wah, sibuk banget gitu loh, Bu. Sip ya? Oke sampai sini? Oke sampai sini? Oke, bismillah kita mulai. Bismillah. Siap ya? Oke. Ulang sekali lagi ya. Sekali lagi. Iya. Lagi puasa ditanya lagi, tapi nggak apa-apa ya. Puasa tuh bagus, Ibu Bapak. Ibu Bapak, nantilah bahas puasa nanti ya, kita bahas ya. Ulang ya. Jadi diri untuk apa nih? Mengenal, belajar. Teleskop melihat mengenal Allah nih. Jadi kita semua udah dikasih teleskopnya nih. Udah dikasih mikroskopnya. Sok ini pakai untuk mengenal Allah gitu. Jangan pakai untuk mengenal orang terus gitu kira-kira. Karena kalau orang sibuk keluar, dia nggak akan kenal diri, lupa Tuhan. Sip ya. Makanya Ibu Bapak saya mau jump ke conclusion, saya mau loncat ke akhir ya. Kalau kamu mengenal diri, kamu akan percaya diri. Jadi orang yang nggak percaya diri pasti nggak kenal sama dirinya. Kalau udah percaya diri pasti tahu diri. Dan kalau udah tahu diri pasti tidak akan menjual dirinya. Banyak nggak orang hari ini menjual diri demi uang? Oke? Kenapa dia menjual dirinya? Karena dia nggak tahu dan karena dia nggak percaya dan karena dia tidak kenal kepada dirinya. Ya, ini konklusinya nih. Nah, sekarang dari ujung kita tarik ke belakang. Gimana supaya kita masing-masing ini nanti kita, oh ini sama ya warnanya ya, ngapain ya? Oh ya udah. Oke. Checklist satu-satu. Sampai sini oke? Clear? Clear ya? Dah. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, dalam terminologi mengenal diri, di dalam bahasanya menggunakan kata nafs. Nafs itu apa? Jiwa. Sekarang saya tanya, berarti teleskopnya Tuhan ada di jasad kita atau di jiwa kita? Ada di mana? Di jiwa. Yang kemarin kita bahas, proses pembuatan dan apa yang terjadi kepada diri kita menjadi kita manusia, udah panjang lebar tuh. Jadi kemarin kita udah bahas bahwa Allah mencipta. Allah apa? Cipta apa ya kemarin? Arti cipta apa? Dari sesuatu bertransformasi menjadi sesuatu. Oke? Berarti kalau kita berbicara dalam konteks semesta raya ini, inti dasar sumber utamanya sama nggak? Sama nggak? Datang dari mana? Datang dari dia. Makanya di surat 57 ayat 3, dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin. Jadi sifat Allah nomor satu apa, Bu? Hah? Sifat nomor satu apa? Wujud. Berarti Allah wujud nggak? Wujud dong. Orang sifatnya nomor satu dialah yang awal, yang akhir, yang zohir dan yang batin gitu kira-kira. Allah itu mau wujud, tapi yang wujud, yang menjadi wujud itu bukan Allah. Oke sampai sini? Jadi kalau mau ngelihat dalam tanda petik Allah, mudah apa susah? Hah?
Kalau mau ngelihat Allah dalam bentuk wujudnya mudah apa susah? Hah? Wah, gawat nih. Gini. Di Al-Baqarah 115 ada kata-kata, timur dan barat adalah kepemilikanku. Kemana saja kamu menghadap, di situ wajahku. Bener nggak? Wajah itu apa sih, Bu, Mbak? Bukan muka, bukan. Kemana kamu menghadap, itu perwujudanku. Berarti dalam semua wujud, isinya dia nggak? Yes. Jadi mau ngelihat dia gampang apa susah? Gampang. Oh, tadi susah, sekarang gampang ah. Gampang. Hah? Mana ada. Ini nanti akan jadi absurd kalau ada orang nanya Allah di mana. Itu pertanyaan aneh sih sebenarnya. Kok nanya Allah di mana? Sama kayak ikan kecil lagi berenang di lautan, nanya ke omnya, "Om, air di mana ya?" Aneh nggak? Kalau ikan lagi berenang di lautan, nanya ke omnya, "Air di mana?" Aneh nggak? Kenapa aneh? Si omnya bilang, "Emang lu berenang di mana?" Gitu loh, Bu, Mak. Sampai sini oke? Ibu Bapak, saya mau nanya, Allah meliputi nggak? Meliputi nggak? Ada nggak yang tidak diliputi sama dia? Sekarang saya tanya, berarti kita hidup di dalam dia atau dia hidup di dalam kita? Yang mana? Dipikirin dulu. Dah, jangan langsung dijawab, pikirin dulu. Dah ya, nanti ke situ pelan-pelan. Dah, ulang. Huwal awal wal akhir, semua datang dari satu titik yang disebut sebagai yang namanya cahaya. Cahaya di atas cahaya. Inilah yang disebut the true source atau sumber dari semua energi, yang disebut dengan yang namanya cahaya. Inilah yang disebut yang namanya Nur Muhammad. Jadi sekarang saya tanya, Bu, Pak, ada nggak makhluk Allah yang nggak ada Nur Muhammad di dalamnya? Wah, ini lupa lagi kayaknya nih. Gini, Adam sama Nur Muhammad tuaan mana? Hah? Oke. Ibrahim sama Adam tuaan mana? Oke. Ahmad bin Abdullah sama Nabi Muhammad tuaan mana? Ahmad bin Abdullah. Tapi Nur Muhammad sama Nabi Muhammad duluan mana? Mantap. Paham ya? Paham ya? Berarti tidak ada apapun kecuali esensinya adalah Nur Muhammad. Inilah awal dari semua penciptaan, energi semua penciptaan cahaya. Surat 24 ayat 35, Allahu nur samawat. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sekarang saya tanya, berarti tubuh kita bahan bakunya apa? Tubuh ini bahan bakunya apa? Saripati tanah. Saripati tanah datang dari tanah. Tanah datang dari energi. Baju saya bahan bakunya apa? Kain. Kain datang dari kapas. Kapas datang dari pohon kapas. Pohon kapas tumbuh dari tanah. Tanah datang dari energi. Jadi ibu bapak ngelihat apapun ini ujungnya ke sini aja. Bener nggak? Bener nggak? Cuman banyak yang nggak sadar karena tertipu oleh kemasannya. Ada kemasan, ada isi. Sip. Kalau ibu bapak haus, nyari air atau nyari aqua? Amidis boleh nggak? Le mineral boleh nggak? Karena urusannya haus. Nah sekarang nggak bisa bedain mana air mana aqua. Soalnya kemana-mana pesan, Mas aqua 2 gitu. Dianggap aqua itu adalah air, padahal itu merek gitu kira-kira. Kalau gitu saya mau nanya, ibu bapak maaf ya, Islam itu merek bukan? Islam merek bukan? Ini ibu bapak merek Islam bukan? Atau Islam?
Islam itu agama. Agama itu adalah tuntunan jalan menuju, betul nggak? Makanya agama Islam adalah sebuah tuntunan untuk menjadi Islam. Jadi orang yang agamanya Islam pasti Islam nggak? Belum tentu. Kan saya juga udah nanya ulang-ulang. Ibu bapak maaf ya, sok sekarang saya mau nanya. Ibu bapak Islam? Yes, setuju? Yes, apa buktinya? KTP. Berarti itu merek. Jadi yang udah pasti kita semua yang ada di masjid ini mereknya Islam tapi belum tentu Islam. Jadi ibu bapak kalau baru merek jangan ngerasa aman gitu maksud saya. Baru merek kok. Saya tanya, waktu nanti ke tanah kusir KTP dibawa nggak? Terus malaikat tanya, kamu agamanya apa bu? Islam, apa buktinya? Astaga, KTP ketinggalan di rumah. Gimana? Sampai sini oke? Sampai sini oke? Maksud saya, Islam itu letaknya ada di dalam identitas atau dalam kesadaran? Sip, mantap. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Sip ya? Contoh. Ibu bapak bisa ngelihat orang sholat nggak? Dipikirin dulu, coba pikirin dulu. Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Ibu bapak bisa ngelihat orang sholat nggak? Kalau ibu bapak ngelihat lagi orang lagi gini lagi sholat nggak? Ini namanya ngelihat gerakan sholat. Ibu bapak maaf ya, maaf. Kita latihan jadi manusia kan ya, latihan namanya juga. Semua tergantung niat nggak? Betul nggak? Ibu bapak tahu niat orang nggak? Enggak. Ibu bapak nanti kalau di PIM ketemu saya lagi gini. Lagi apa? Ibu bilang, iya lagi sholat. Padahal niat saya lagi olahraga, boleh nggak? Boleh. Berarti saya lagi sholatnya? Belum tentu. Bener nggak ini? Betul nggak? Jadi bisa ngelihat orang sholat nggak? Nggak bisa. Yang dilihat adalah gerakannya. Karena sholat hubungan dia sama Tuhan. Nggak kelihatan, tapi terasa. Orang yang sholat itu pasti salam kanan, salam kiri. Salam itu damai kanan dan damai kiri. Jadi ibu bapak mau ada orang tiap hari ke masjid, keluar, ngajak ribut, ngajak berantem, nyari salahnya. Dia baru gerakan sholat tapi tidak concern kepada kaitan sholat, gitu loh maksudnya. Jadi sholat itu dilihat atau dirasakan? Nah gitu. Berarti Islam itu dilihat atau dirasakan? Nah gitu. Jadi yang kelihatannya Islam belum tentu cita rasanya Islam. Saya mau balik kalau gitu. Bisa nggak kelihatannya nggak Islam tapi cita rasanya Islam banget, bisa nggak? Nah udah makanya nggak usah ngejudge lah gitu. Gara-gara beda dikit salah kafir. Tahu dari mana sih gitu? Ibu bapak maaf ya, maaf nih. Kalau Allah sebagai pendidik berarti Allah sebagai guru, betul nggak? Berarti kita apa? Murid. Saya murid nggak? Ibu bapak? Aturan dasar dari sekolah paling penting, sesama murid dilarang mengisi rapot temannya. Udah gitu aja. Lo bener nggak? Bener nggak ini? Udah nggak usah ngisi-ngisi rapot temen lah. Anyway, sampai sini oke? Sip. Oke. Berarti dia mewujud menjadi tubuh fisik. Di mana tubuh fisiknya ini kita udah panjang lebar ya. Ibu bapak maaf ya, jadi manusia tuh nggak gampang loh. Ibu bapak perlu ngantri 13,8 miliar tahun untuk dapat tubuh fisik. Lama ngantrinya. Makanya jangan disia-siakan. Ngantri sembako 3 jam aja kesel, ini 13,8 miliar nunggu untuk dapat tubuh fisik ini. Lahir, ngeluh lagi, gitu loh. Khawatir lagi, berburuk sangka lagi sama Tuhan. Makanya Allah bilang, nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan? Ibu bapak maaf ya, tolong disadari, menjadi manusia adalah proses langka. Jadi kalau udah jadi manusia, berarti jadi barang apa? Langka. Yang namanya langka,
Mahal nggak? Berharga nggak? Ibu bapak sadarilah, meskipun kita sebagai semua manusia, ibu bapak tidak sempurna karena kita saling menyempurnakan, tapi ibu bapak semua berharga. Yuk kita belajar menghargai hidup gitu loh. Siapa yang akan menyayangi kita kecuali diri kita sendiri? Ibu bapak. Nggak ada. Ibu-ibu mau punya suami, bapak-bapak mau punya istri, anak cucu, nggak ada yang menyayangi kita kecuali diri kita sendiri. Titik. Berarti konsernya ke dalam apa keluar? Sip. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti ibu bapak ngelihat apapun wujud dari Allah nggak kira-kira? Ya maka hati-hati. Ngelihat orang jelek banget lu, ini wujudnya Allah. Dasar lu, wujudnya Allah. Pohon termasuk nggak? Binatang termasuk nggak? Nggak ada, semuanya datang dari esensi ini. Maka yang diciptakan adalah wujudnya, tapi yang diciptakan bukan dia. Ngerti nggak? Contoh. Kalau Allah adalah lautan, siapapun yang diciptakan termasuk kita, itu adalah tetesan air laut. Sampai sini oke? Oke? Saya tanya, tetesan lautan bukan? Bagian dari, berarti tetesan gak bisa menjadi lautan karena dia hanya bagian dari. Sampai sini oke? Tapi begitu tetesan kembali ke lautan, hilang gak dia? That's it. Itulah Allahu Akbar. Itu orang kalau udah Allahu Akbar berupa tetesan ini balik ke lautan, you are nothing, gak ada apa-apanya kok gitu. Makanya Allah yang besar, aku gak ada apa-apanya gitu. Tapi balik lagi sih, iftitah gak paham, Al-Fatihah gak ngerti, bacaan pendek nggak tahu, Assalamualaikum. Ditanya maknanya apa tadi sholat, wallahu alam bisawab, udah aja nggak tahu isinya, makanya nggak menjiwai gitu loh. Sampai sini oke? Sip ya. Jadi ibu bapak cara ngelihat Allah gimana caranya? Gampang, buka matamu. Nah, begitu kebuka, ini semua dia, wujudnya dia, partikelnya dia. Maka ketika aku menolong orang yang sedang kesusahan, aku sedang menolong dan seterusnya, lagi menolong dia juga nggak kira-kira? Iya. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Sip ya? Clear ya? Karena ibu bapak maaf ya, kalau kita semua sekarang casing tubuh fisiknya dilepasin semua, isinya sama nggak kira-kira? Nah udah, kita tuh air semuanya. Cuman yang satu amidis, aqua, ini, itu, ina, gitu aja. Tapi isinya tetap mineral water gitu. Maka jangan sampai berantem gara-gara beda merek, udah gitu aja. Sampai sini oke? Dapat? Paham? Nah, jam berapa nih? Oke. Berarti part yang paling luar namanya jasad. Jasad itu bagian dari materi. Ibu bapak harus tahu bahwa materi itu adalah energi yang memadat. Karena nanti kita ngerti bahwa semua apapun bentuk semesta raya ini semuanya hanya vibrasi gelombang dari energi tadi. Sumbernya sama gitu kira-kira. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam. Tapi yang jelas, kita bisa menyatakan kemana saja kamu menghadap itu wajahku, karena tahu ini adalah wajahnya Allah, wajahnya Allah, wajahnya Allah, wajahnya Allah, wajahnya Allah. Penampilannya. Kalau kita at least sadar itu penampilannya Allah, kira-kira ada orang. Contoh konkret. Ada orang datang ke kita, kalau kita ngelihat keorangannya, kita lupa bahwa siapa isinya. Betul nggak Bu, Pak? Kecenderungan kita pasti menjelekkan orang ini. Tapi kalau ibu bapak sadar bahwa orang ini adalah bagian dari tampilannya, wujudnya Allah, tahu orang ini datang pasti mau memberikan pesan kepada kita. Betul nggak? Berarti concernnya ke orangnya atau ke pesannya?
Itulah Imam Ali bilang, undur makola wala tandur makola. Kamu jangan ngelihat siapa orangnya, lihat siapa isinya. Tapi memang sih Bu, Pak, susah ngelihat Allah di orang nyebelin, emang susah sih. Ini nyebelin banget orangnya, tapi tetap isinya Allah. Betul nggak Bu, Pak? Iya, karena dia mau memberikan pelajaran kepada kita. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Kira-kira kalau saya, ibu-ibu, bapak-bapak ngerti ini, bakal banyak membenci orang nggak? Enggak. Kenapa? Ngapain dibenci? Orang dia juga. Membencimu adalah membenciku. Maka rumus sederhananya, kamu adalah aku yang lain. Karena isimu dan isiku sama isinya. Menyakitimu, menyakitiku juga. Gitu nggak Bu, Pak? Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sip? Clear? Nah, berarti kalau sekarang kita mau berbicara dalam wilayah ini, pandangan orang beda-beda nggak Bu, Pak? Beda. Maka kita nggak bisa menyamakan. Nggak bisa ibu bapak punya kepahaman tertentu dipaksain untuk orang paham seperti apa yang kita paham, nggak bisa. Karena nanti pandangannya beda-beda. Contoh, ibu bapak ingat handphone jadul Nokia 7650, dulu lah. Itu cuman sekitar berapa megapiksel. Objeknya sama, megapikselnya beda, hasilnya beda nggak? Beda. Dibandingin sama iPhone 15 Pro Max sekarang sama Nokia 7650, kira-kira bagusan mana gambarnya? Yang sekarang, karena megapikselnya lebih tinggi. Maksud saya, Allahnya itu aja, tapi megapiksel kita semua beda-beda, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti yang bermasalah Allahnya atau megapikselnya? Nah, makanya ibu bapak, jangan dalam tanda petik menilai siapapun, mending merubah pandangan kita terhadap sesuatu. Karena bukan dianya, bukan itunya, pandanganku. Sampai sini oke? Oke? Dapat ya? Dah, ini kuncinya, Bu, Pak. Bismillah ya. Jadi, yang sangat mempengaruhi orang ini mau benci, mau marah, mau mukul, mau ngasih, itu jasadnya, jiwanya atau ruhnya? Hah? Tangan ini baik buruk? Ini tangan baik buruk? Netral. Netral. Karena dia bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Yang menentukan tangan ini baik dan buruk siapa? Yang menggerakkan ibu dan bapak datang ke sini siapa? Ya Allah mah udah pasti. Gini maksud saya. Ibu bapak datang ke sini ada keinginan nggak? Si keinginan menggerakkan semua kaki, tangan dan semuanya untuk mandi tadi pagi, siap-siap apa bla 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 sampai duduk di sini, betul nggak? Yang melibatkan itu semua itu kontrol dari jasad, jiwa atau ruh yang mana? Hah? Enggak lah, semua itu datang dari jiwa. Karena jiwa inilah yang nanti akan menjadi software. Hardware-nya badan. So, ulangi ya, ulangi nih. Anggap ini TV. Ya, TV nih. Ibu bapak waktu nonton TV, nonton TV. Yang ibu bapak tonton hardware-nya atau tayangan di dalamnya? Tayangannya. Tapi kalau nggak ada hardware, tayangan ada, bisa nggak? Oh tiba-tiba, kecuali nanti hologram kali ya, kecuali. Tapi begitu ibu bapak nonton TV, yang ibu bapak tonton bukan TV-nya, tayangan di dalam TV yang bentuknya software. Oke? Bisa bedain? Jadi yang paling penting ibu bapak bisa nonton TV gara-gara ada hardware-nya atau software-nya? Bukan, listriknya. Itu yang paling penting. Bener nggak sok ibu bapak punya TV segede-gede gaban, merek terbaru nggak ada listrik, nyala nggak? Enggak. Jadi yang paling penting apanya? Listrik itu ruh gitu.
Energi. Sok ibu bapak ya, maaf nih. Mobil Lamborghini 10, rumah Pondok Indah 5, miliaran tabungan, nggak punya napas, mau apa? Nggak bisa. Karena napas itu listrik hidup. Makanya nanti kita ngerti betapa pentingnya nafas, nanti kita bahas. Sampai sini oke? Udah ya? Dah. Ulang sekali lagi Ini iyahnya tuh nggak yakin sih masalahnya. Ya oke. Namanya juga ibu. Jangan tuh Bu, jangan gitu ya. Dah, ulang ya. Jadi tabiat seseorang dipengaruhi oleh jasadnya, jiwanya atau ruhnya? Sip, mantap. Makanya orang disebut sakit gitu. Kan nggak ada, dok aku sakit ruh nih, nggak ada Bu. Yang bermasalah adalah, makanya nenek moyang kita tuh udah ngerti dari dulu, cuman cucu-cucunya aja yang kadang-kadang nggak paham gitu. Tiap upacara nyanyi, bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Jiwa dulu, badan dulu. Berarti leluhur kita tahu nggak betapa pentingnya jiwa? Iya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Ibu bapak, kita ini mau pulang, betul nggak? Betul nggak? Kalau kita mau pulang berarti di sini sementara nggak? Sok saya tanya, udah kangen pulang belum? Ya, ingetin jawabannya. Kemarin saya ketemu sama psikiatri ngomongin rumah sakit jiwa. Ternyata Bu, Pak, maaf ya, pasien rumah sakit jiwa, kalau dia ngomong ke dokternya, Pak saya pengen pulang, sembuh, boleh pulang. Pak saya pengen pulang, sembuh. Kalau temennya ada yang ngomong, kamu udah pengen pulang? Belum, saya masih betah di sini. Berarti masih apa dia? Sakit. Berarti orang yang belum kangen pulang lagi dalam keadaan apa? Nah, udah gitu aja. Sakit jiwa. Sip ya. Jadi ibu bapak perlu diketahui, bumi adalah rumah sakit jiwa besar. Jadi kalau ibu bapak ketemu orang nyebelin, udah nggak usah komplain. Sesama pasien rawat inap yang belum sembuh, udah gitu aja. Kalau dia belum sembuh, saya belum sembuh, buktinya masih di sini. Tadi ditanya kangen aja, enggak, benar nggak? Berarti lagi masih bermasalah nggak? Ketidakkangenan kita pulang kepada kesadaran yang sejati, pulang ke rahmatullah. Karena kenapa? Masih banyak melekat di wilayah kebendaan jasmani. Pokoknya orang takut mati, udah pasti kemelekatannya di dalam tanda petik ya, tinggi aja. Dan mati itu banyak ditakut-takutin sih sebenarnya. Padahal mati itu esensial banget gitu. Anyway, ulang ya. Jadi yang memengaruhi kita berperilaku, respon dan seterusnya, jasad, jiwa atau ruh? Jasad, jiwa atau ruh? Sip. Maka Bu, Pak, bumi itu ruang, dunia itu waktu, akhirat juga waktu. Karena kita ada jasad, kita perlu ruang dan waktu. Nah ya, kita harus ngerti ini nih, pelan-pelan. Jadi begitu ngomong Robbana atina fid dunya, oh ini lagi ngomongin waktu nih. Fil ard, tempatnya di bumi. Jadi tempat kita sekarang belajar di mana? Setiap tempat ada posisi waktunya, maka kita ada expired date-nya. Itulah mati. Jadi lawan kata mati apa? Bukan hidup, lahir. Nah, nanti kita ngerti, ada lahir, ada mati, ada hidup. Itu beda semuanya. Nanti kita paham. Pokoknya ibu bapak makin kesini, makin terus, makin belajar. Satu indikator parameter memahami kesadaran dan mencintai hidup, semakin kita nggak takut sama mati. Udah gitu aja. Ibu bapak ini boleh ditanya tiap hari pas bangun ya, takut mati? Takut? Oh, udah nggak apa-apa, sok dirasain aja dulu. Udah kangen pulang belum? Ya udah nggak apa-apa. Gitu. Tapi nanti tahu indikator parameternya. Kenapa kok saya belum kangen pulang? Kenapa kok saya takut mati? Gitu. Padahal apapun itu yang ada di sini pasti ada expired date-nya anyway.
Ya, saya cuma mau cerita ini. Udah ya, cukup ya? Clear ya? Dah. Jiwa itu punya derajat. Jadi nanti ibu bapak cek jiwa saya ada di kelas mana gitu kira-kira. Ya. Di surat 12 ayat 53, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena nafsu itu selalu mengajak kepada hal yang buruk. Itu sifat alamiah nafsu. Sifat alamiah nafsu tuh maunya kepada sesuatu yang kebendaan gitu. Itu sifat nafsu. Ingat nggak? Karena kita ada pelatih hidup namanya setan. Masih ingat itu? Yes. Setan itu bentuknya apa, Bu, Pak? Ibu bapak kalau setan teriak-teriak atau bisik-bisik? Hah? Teriak atau bisik? Kalau bisik jaraknya jauh apa dekat? Jadi setan dekat nggak? Allah? Jadi Allah dekat nggak? Setan juga? Maka setan dekat, Allah dekat. Dua-duanya memberikan bisikan. Maka ibu bapak hati-hati sama bisikan. Karena maaf ya, kalau kita nggak bisa membedakan ini bisikan yang mana, kita bisa salah sangka. Aduh, bisikan Allah. Padahal setan yang lagi berbisik pakai suaranya Allah. Bisa nggak? Bisa banget. Makanya nanti kita dikasih furqan, pembeda nih. Ibu bapak hati-hati loh ya. Ada orang berbuat kebaikan tapi bisikannya setan. Baik sih, tapi pamrih gitu. Baik sih, tapi banyak keinginan gitu. Ya, jadi setan berbisik ya. Salah satu bisikan setan masuk lewat yang namanya keinginan. Apa, Bu? Nah. Maka keinginan dan kebutuhan beda nggak? Ibu bapak lebih sibuk dengan keinginan atau kebutuhan? Berarti banyak mau, banyak setannya nggak kira-kira? Nah, udah gitu aja. Sip ya? Jadi waspada terhadap keinginan. Karena keinginan rata-rata memang membawa jiwa kita ke dunia alam yang rendah. Kenapa? Karena kita dikasih tubuh fisik. Ibu bapak, jiwa kita ini kolektif jiwa, persatuan jiwa dari semua perjalanan dari Nur Muhammad menjadi manusia nggak? Iya dong. Di mana jiwa pernah jadi mineral, jiwa pernah jadi flora, fauna, dan semuanya. Jadi dalam diri kita ada jiwa tumbuhan nggak? Ada, buktinya rambut tumbuh. Tapi kalau kita cuman tumbuh nggak bermanfaat, apa bedanya sama pohon gitu loh, Bu, Pak? Ada jiwa hewan nggak? Ada jiwa hewan nggak? Ada dua, kemarin udah kita bahas. Kalau nggak bahamiah urusannya makan mulu, udah gitu aja pokoknya. Nanti makan apa ya? Nanti makan apa ya? Ya bapak, orang yang puasa di bulan Ramadan tuh suka lucu kadang-kadang. Lucu aja. Dimana ibu bapak tahu ya, kenapa kita disuruh puasa? Makna puasa tuh cuma satu. Jangan ambil hak makan siang kamu, hak makan siangnya kasihin ke fakir miskin. Itu puasa namanya. Bukan nggak makan nggak minum, bukan. Jadi kalau ibu bapak nggak makan nggak minum tapi makan siangnya tetap nggak dikasihin ke fakir miskin, itu bukan puasa namanya. Itu namanya merubah jam makan. Oke ya. Yang lucu orang puasa habis sahur bangun tidur, udah langsung mikir nanti buka pakai apa ya, betul nggak buka? Berarti bahimiah kebinatangannya tinggi banget nggak kira-kira? Nah udah gitu aja. Hati-hati nih. Makanya Quran ngomong apa bedanya kamu sama binatang ternak? Betul nggak? Nah. Naik dari bahimia namanya sabuiyah, buas. Jadi ibu bapak kalau ada orang yang lagi nggak apa-apa, udah dia emang lagi turun jiwanya ke zaman dulu, dia waktu jadi dalam tanda petik sabuiyah tadi lagi buas aja sih, belum jinak jiwanya gitu kira-kira. Tapi itu terjadi pada diri kita juga nggak kira-kira? Iya. Berarti penting nggak menyadari jiwa kita? Jadi ibu bapak kalau nanti mulai penting, mulai sadar, mulai bisa menghening, mulai bisa aware. Begitu mau, dodo ini bahimiah lagi keluar nih, ini sabuiyah lagi keluar, kita jadi hati-hati gitu loh, Bu, Pak. Makanya salah satu makna takwa, takwa itu artinya waspada. Waspada, jangan-jangan bahimiah yang lagi keluar, jangan-jangan sabuiyah yang lagi keluar gitu. Ya, dari mineral sampai sabuiyah itu namanya adalah orang.
Kalau udah mulai punya kesadaran ketuhanan itu namanya Jadi ibu bapak orang apa manusia? Orang apa manusia? Kebanyakan orang, kebanyakan manusianya. Makanya disuruh puasa orang-orang beriman. Kita tuh semua orang yang lagi belajar jadi manusia. Makanya di Quran dari Al-Baqarah menuju An-Nas. Al-Baqarah apa artinya? An-Nas artinya apa? Ini kita semua lagi melakukan perjalanan jiwa dari jiwa hewan menuju manusia, gitu loh Bu. Makanya surat paling panjang di Quran surat apa? Nah udah gitu aja. Berarti PR Al-Baqarah kita banyak nggak? Ya, makanya Quran ngaji jangan hatam aja gitu loh Bu. Hatam aja, tapi nggak paham isinya. Jadi nggak naik level gitu maksudnya. Sip ya? Clear ya? Jadi yang penting hatam apa paham? Dua-duanya. Hatam juga jangan ditinggalin, jangan. Tapi juga jangan lupa setelah hatam jadi paham. Sampai sini oke? Dah, to be simple ya. Ibu bapak kita nggak usah cepat-cepat ngeberesin, nggak apa-apa ya. Yang penting ibu bapak dapat sesuatu nih. Itu aja. Karena ada gini Kang, kita cepetin yuk bahas 7 modul 7 minggu. Ya diberesin sih, tapi nggak paham buat apa gitu. Mending pelan tapi pasti. Santai gitu. Dah. Hari ini kita bahas 2 ya. Next kita bahas 2. Ini nanti derajat jiwa tuh ada 7. Dan ibu bapak bukan harus hafal, bukan. Tapi ngerti. Syukur-syukur ngerti jadi hafal bagus. Anyway 3 pertemuan lagi kita UTS ya Bu, Pak. UTS. Jangan lupa 3 pertemuan lagi. Nah, yang absen 2 kali nggak boleh ikutan. Yang pertama namanya amarah. Amarah itu datang dari kata amr. Amr itu maksa. Jadi kalau ibu bapak bawaannya maksa mulu, berarti lagi ada di jiwa di paling rendah. Orang maksa itu biasanya nyalahin orang luar eksternal. Dia sih. Pokoknya kalau jarinya lagi keluar terus, ibu bapak lagi ada di kelas amarah, udah gitu aja. Dan ini adalah kelas paling bahaya. Kelamaan di kelas ini, udah aja. Ada hari-hari di kelas amarah ibu bapak? Ada atau sering? Jangan sering. Ada boleh lah, tapi jangan sering-sering. Setidaknya ibu bapak kalau lagi ada di kelas amarah, naik 1 kelas, namanya lawamah. Lawamah artinya udah mulai ada penyesalan. Nanti saya kasih contoh 4 deh, pas hari ini ya, supaya aman. Naik 1 level dari lawamah, namanya mulhamah. Mulhamah itu udah dapat ilham. Nah ibu bapak nanti level jiwa yang agak aman. Ya ayuhan nafsul mutmainah. Karena hanya orang-orang yang dimutmainah lah yang udah mau diundang sama ruh di situ. Dia kenal Tuhan di situ. Orang nggak mutmainah nggak akan kenal Tuhan, nyari aja. Tapi nggak pernah kenal, nggak pernah tahu lagi. Gitu. Hari ini banyak orang mengatakan nama Tuhan tapi nggak kenal siapa yang dikatakan gitu Bu, Pak. Maka sering menyebut nama Tuhan belum tentu mengenal Tuhan. Oke? Karena bukti orang yang mengenal Allah adalah orang yang menjadikan sifat Allah menjadi sifatnya. Itu buktinya. Contoh. Ibu bapak percaya sama Allah nggak? Percaya nggak? Yang ibu bapak harus tanyakan bukan percaya atau enggak, tapi seberapa percaya sama Allah. Betul nggak? Percaya. Ada sedikit. Ya Allah, katanya percaya. Jangan percayanya nggak percaya amat gitu. Apalagi percayanya baru dalam konteks pokoknya katanya. Orang percaya pasti beriman nggak? Belum tentu. Ya, nanti kita bahas. Nah, saya mau kasih contoh ibu bapak. Satu apa yang paling rendah? Nafsul amarah. Ibu bapak kalau ada di amarah cepet-cepet naik kelas. Jangan lama-lama. Tapi sehari semalam ke level ini pasti ada
pasti ada yang narik-narik ke bawah tuh pasti ada. Tapi kalau ibu bapak sadar saya lagi ada di amarah, ibu bapak mending cepetan tinggalkan kelas amarah, at least ada di 3 sama 4. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Pertemuan yang akan datang saya akan bagi zonanya supaya ibu bapak paham. Dan nanti ibu bapak akan ngerti apa itu surga, apa itu neraka gitu. Ya, karena surga dan neraka enggak berbicara dalam konteks letak geografis, bukan. Karena surga dan neraka berbicara tentang waktu, bukan tempatnya. Nanti kita ngerti. Nah, saya kasih contoh dikit ya sebelum kita tanya. Sampai sini oke, ibu bapak? Oke? Bisa diikuti? Paham? Atau puyeng? Jangan puyeng. Ya, bismillah. Saya kasih contoh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, marah sama amarah beda nggak? Marah sama amarah beda nggak? Beda. Di takwa itu poinnya menahan atau kontrol amarah, bukan marah, bukan. Oke? Contoh. Kalau amarah konteksnya adalah tidak menggunakan kesadaran. Nggak ada pendidikan kasih sayangnya, nggak ada. Kalau orang pakai sayang dan kesadaran, dia bisa marah tapi tidak menimbulkan amarah. Saya kasih contoh. Ya, ibu bapak tolong refleksikan ke kesehariannya. Ada anak ngeselin, ibunya marah. Ibunya marah bisa 2 nih. Marah karena sayang atau melampiaskan emosinya. Dah, cuman itu aja. Yang sering yang mana? Jadi bukan marah sih sebenarnya. Banyak beda antara saya marah dengan sayang dan saya melampiaskan emosi saya ke anak saya misalnya gitu. It's totally different. Kalau ibu bapak banyak melampiaskan emosi ke anak, alam bawah sadar si anak akan terisi banyak emosi orang tuanya. Pasti konflik makin gede. Pasti. Ibu bapak jangan lupa ya, guru terbaik dalam hidup, guru terbaik dalam spiritual, guru terbaik dalam kesadaran itu cuma ada 2, pasangan dan anak, selesai. Nggak ada lagi. Jadi ibu bapak nggak usah cari guru spiritual jauh-jauh kemana lah, Jawa lah, ke Hawaii lah, nggak usah. Di rumah udah ada. Karena terbaik dari terbaik guru spiritual itu pasangan dan anak. Jadi ibu-ibu kalau suami-suaminya agak-agak nyebelin, ya udah aja. Pun sebaliknya. Kenapa? Karena kita dipersatukan untuk saling belajar. Dan pemersatuan yang namanya munakahat atau nikah mempersatukan untuk saling menyadarkan. Itu makna dari munakahat. Makanya pasangan yang terbaik adalah pasangan yang terbalik, udah pasti. Kalau suaminya agak-agak berantakan, istrinya pasti rapi banget, pun sebaliknya, udah pasti. Karena dipersatukan untuk sama-sama belajar. Makanya nanti sakinah, mawadah, warohmah. Udah ya, ini kalau dilanjutin jadi ceramah nikah nanti kapan-kapan gitu. Dah, kita balik dulu ke sini. Oh iya bagus. Tapi kan nggak lagi mau nikah sekarang mah ya. Udah. Ini ada anak nih, dimarahin sama ibunya. Ibunya lagi amarah, anaknya lagi amarah. Bu, berantem. Puak. Beres. Ibu bapak jangan lupa ya, marah itu membutuhkan energi besar. Please, tolong. Ibu bapak lihat energi diri ibu bapak kayak uang. Kira-kira ibu bapak mau menginvestasikan energi, pikir baik-baik ini menguntungkan atau enggak. Sok ibu bapak kalau punya uang mau menginvestasikan di tempat yang bodong, di tempat yang nggak baik atau yang menguntungkan. Kira-kira ibu bapak nggak perlu marah, nggak usah marah lah. Kenapa? Wasting energi. Jadi dikit-dikit marah, dikit-dikit kesel, dikit-dikit benci. Itu dropping energinya gede banget, Bu, Pak. Dan itu memengaruhi jiwa, nanti kita bahas pelan-pelan. Ibu bapak marah 5 menit, sistem imun tubuh ibu bapak mati 6 jam. Kenapa? Sel darah putihnya tidak terreproduksi atau tidak melakukan remunerasi yang lebih baik gitu kira-kira. Sip ya?
Makanya Nabi Muhammad keren. Kalau kamu lagi marah berdiri, duduk dulu. Kalau duduk masih marah, baring-baring. Baring-baring masih marah, wudhu. Wudhu masih marah, buset dah, gitu kira-kira. Gitu. Yang terakhir mah nggak ada di hadisnya ya, nggak ada ya. Itu pas saya ngarang sendiri. Nah, begitu si ibu sama anaknya berantem, dua-duanya di level amarah, wah udah di level amarah nggak akan ada solusi. Selesai ibunya marah, masuk kamar. Mulai ada kerasa gini. Aduh, tahu gitu nggak usah ngomong gitu ya, masih kakak. Nah, ibu bapak kalau udah mulai ada kerasa itu, udah naik satu level ke sini. Nah, nyesal. Karena ada hari ini orang yang habis marah, puas aku udah marahin dia. Nah, dia terjebak di sini nih. Oke? Begitu masuk kamar, aduh. Ibu bapak maaf ya, maaf. Hari ini orang tuh banyak ngomong dulu baru mikir gitu Bu, Pak. Iya benar. Nanti saya ceritain. Kenapa begitu? Karena informasinya terlalu cepat. Semuanya beritanya ini ilusinya banyak banget. Jadi antara reaksi dan berpikir, itu reaksi lebih cepat daripada berpikir. Emosionalnya jauh lebih mendominasi daripada rasionalnya. Makanya kecerdasan emosi itu penting banget Bu, Pak. Makanya maaf ya ibu bapak punten, mohon maaf nih ya, Nabi tidak dipilih gara-gara IQ-nya. Bukan. Meskipun bukan berarti bodoh, bukan. Tapi EQ-nya yang paling agak penting. Nanti SQ-nya sih penting. Anyway, begitu si ibu ini rasa, ya Allah, harusnya tadi nggak gitu sama kakak, sama anaknya gitu maksudnya. Di situ udah mulai naik satu level dari amarah ke lamamah, udah mulai oke. Kalau rasanya diikutin, nanti masuk ke perasaan ini. Kayaknya harus minta maaf deh. Nah, itu udah dimulhamah. Oke? Begitu udah mau minta maaf, buka pintu, mau datang ke kamar anaknya, mau melakukan, ada telepon. Kamu kenapa? Temennya. Iya nih anakku tuh gini iya. Aku kayaknya mau minta maaf deh. Temennya. Kok kamu yang minta maaf? Kan dia yang salah. Nah, setan datang, balik lagi ke sini. Gitu Bu. Jadi hati-hati ya. Kalau setan di dalam udah ditaklukkan, akan datang setan dari luar. Aku mau maafin teman aku, ketemu temennya, kan dia yang salah, ngapain dimaafin? Iya juga ya. Nah, itulah setan beranak pinak gitu. Nah, ceritanya abis gitu tetap dia kuat peneguhannya di sini. Nggak apa-apa deh. Meskipun aku ibunya, ibu juga kan nggak selalu harus benar. Dia mulai sadar bahwa ternyata aku sebagai orang tua, bukan aku yang melahirkan anakku ya ternyata. Ternyata anakku yang melahirkan aku. Karena kalau anakku nggak ada, aku nggak jadi orang tua ya gitu. Mulai sadar dia. Ternyata aku tuh lebih tua, hanya lebih duluan hidup aja sih dari anakku. Aku lebih banyak pengetahuan, lebih banyak pengalaman, tapi aku belum tentu lebih baik dari dia, gitu kira-kira. Betul nggak Bu, Pak? Sip. Akhirnya mau minta maaf. Minta maaflah si ibu ke anak. Itulah state yang namanya ya ayuhan nafsul mutmainah. Pasti tenang hatinya, jiwanya. Besoknya berantem lagi, nggak apa-apa, dari sini lagi. Berbolak-balik nggak? Berbolak-balik nggak? Itulah kenapa berbolak-balik bahasa Arabnya kolbu. Kolbu itu dari kata kolaba, berbolak balik. Maka kalau orang masih berbolak-balik, masih ada di dalam hati, yang hati wilayahnya masih kolbu. Ibu bapak, hati itu kayak kulit bawang, banyak lapisannya. Yang paling luar namanya sodar, masuk ke dalam jadi kolbu, masuk ke dalam jadi fuad, nanti sir, bla 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 bla. Di sini baru yang namanya baitullah. Nah jadi tiap hari kita latihan kayak ngiris bawang, iris lagi. Paling luarnya kotor nggak? Begitu masuk ke dalam makin putih, makin bersih nggak? Maka hati itu penting sekali untuk kita dalam tanda petik tawaf.
Kan Baitullah itu simbol hati. Kenapa ditawaf? Dikelilingi untuk dibersihkan gitu. Supaya hajar aswadnya, batu hitamnya, kotoran hitamnya jadi makom Ibrahim gitu kira-kira. Kita udah bahas haji, oh belum ya? Ya nanti kita bahas haji. Nanti kita bahas haji. Sampai sini oke? Sip ya? So, ibu bapak terakhir sebagai penutup. Dah ya. Ibu bapak mau ada apa-apa, mau gimana-gimana, cek jiwanya. Duh, amarah nih, ya udah sadari. Dan saya sangat-sangat merekomendasikan kalau ibu bapak lagi ada di level 1, 2, dan 3, sebisa mungkin jangan mengambil keputusan. Kalau bisa diam dulu. Kalau bisa jangan ngomong dulu, jangan ngobrol dulu. Ibu bapak cari tempat menyendiri dulu lah gitu. Tapi jangan kaku ya, lagi gimana menyendiri, udah lagi di PIM, pulang dulu ke rumah, nggak, bukan gitu juga, bukan. Tapi istilahnya menenangkan jiwa supaya setidaknya dari amarah naik dulu ke mutmainah. Kalau udah di mutmainah baru ngobrol. Ibu bapak percuma ngomong sama orang yang lagi emosi, itu percuma. Karena kenapa? Emosi ketemu emosi, amarah ketemu amarah, nggak akan jadi solusi gitu kira-kira. Sampai sini oke? Clear? Clear? Nah, sholat itu untuk ngecek hari ini saya banyak di kelas mana gitu. Itu sholat. Bentar lagi nih. Allahu Akbar, dicek pendengaran, dengar apa ya, penglihatan, lihat apa ya, mikir apa, ngomong apa, langkah kemana, tangan saya ngapain aja. Ya Allah, pantas dari subuh ke zuhur yang didengerinnya gosip mulu, yang diliatinnya orang julid mulu, yang diomonginnya kejelekan mulu. Pantas ya jiwa saya ada di amarah gitu loh. Sehari 5 kali kita ngecek jiwa kita, namanya sholat. Jadi kalau sholat bukan untuk urusan rechecking jiwa dan membuat jiwa lebih tenang, di situ kita akan sulit untuk menemukan tingkat yang namanya mutmainah. Oke ibu bapak, sip ya. Ibu bapak maaf ya, cerita ini tuh nggak bisa cepet, nggak bisa dipendek-pendekin, tapi mudah-mudahan ini kita baru bicara ini sekitar 2 atau 5% lah. Tapi it's okay saya rasa, yang penting hari ini kita mendapatkan sesuatu. Oke? Clear ya? Ibu bapak ini dikunyah pelan-pelan, dikunyah, icip-icip, dirasa, dan diadaptasikan dalam keseharian. Sementara itu dulu, karena waktu saya udah habis. Ada pertanyaan? Ya, waktunya habis. Terima kasih, kelihatan udah pada paham-paham lah gitu ya. Atur nuhun, terima kasih. Ibu bapak ini rekamannya nanti saya kirim, ibu bapak tonton lagi, next, tonton sekali lagi, baru supaya kita nanti bisa masuk ke perjalanan berikutnya, supaya nggak ngulang-ngulangnya jauh. Setuju bu, pak? Sip, bismillah. Dapat sesuatu hari ini ibu bapak? Dapat ya? Alhamdulillah. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Allahumma rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak minta maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, tidak baik. Semua datang dari kebodohan saya, karena saya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa yang jelas. Tetapi semua hak mutlak, prerogatif kebaikan dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang menyampaikan kebaikan adalah baik, yang mendengarkan kebaikan juga baik, tapi yang lebih baik adalah orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Mari jadi yang terbaik, selalu bersegera dalam berbuat kebaikan. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, foto.
Teman-teman makasih ya, sampai ketemu lagi. Pak, sehat Pak, Damang? Alhamdulillah.